Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia itu dikasih waktu yang sama. 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam satu tahun. Tapi kenapa ada sebagian manusia yang bisa membuat karya terbaik dalam hidupnya di rentan waktu itu, dan ada juga manusia yang tidak menjadi apa-apa dalam rentan waktu itu? Kehidupan dan waktu itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jika kita sudah menyia-nyiakan waktu, itu sama aja kita sudah menyia-nyiakan hidup. Ya, walaupun waktu itu gratis, tapi kalau kita tidak menggunakan waktu itu secara tepat dan efisien, maka kita akan menyesal seumur hidup. Kali ini saya akan membahas ada 6 hal terbesar yang tanpa kita sadari itu sudah membuang waktu. Yang pertama adalah nonton TV dan bermain media sosial. Tidak ada larangan bagi Anda untuk nonton TV dan bermain media sosial. Tapi banyak orang nonton TV dan bermain media sosial itu seinginnya, bukan seperlunya. Nonton TV untuk melihat kabar-kabar terbaru itu tidak ada masalah. Nonton TV untuk melihat berita itu tidak ada masalah. Tapi kalau nonton TV-mu sudah mengganggu waktu istirahatmu, kalau nonton TV-mu itu sudah menjadi candu, nah itu yang tidak boleh. Itu yang bisa membuang waktumu. Makanya coba kita perhatikan, ada tidak kita lihat iklan Lamborghini itu di TV? Tidak ada. Kenapa? Karena pemiliknya tahu orang-orang yang mampu bisa membeli mobil mereka itu tidak pernah nonton TV. Begitu juga dengan media sosial. Memang media sosial ini bisa berfungsi sebagai personal branding, bisa berfungsi untuk kita jualan online, atau kita berfungsi untuk senang-senang. Nah, kalau mamanya kita memakai media sosial itu untuk personal branding atau jualan, ya itu tuh kerjaan, bukan membuang waktu. Menyelami sosial media itu boleh-boleh saja, selama kalau Anda mau belajar di situ. Tapi kalau sampai media sosial itu membuang-buang waktu, nanti akhirnya apa? Akan menurunkan produktivitas kita. Kita larut di media sosial, akhirnya tidurnya pun larut, akhirnya besok pagi yang rencana kita paginya mau melakukan olahraga atau mau ke kampus atau mau melakukan sesuatu aktivitas akhirnya tertunda lagi karena tidurnya kita terlalu larut dan juga akhirnya bangunnya kesiangan. Nah, itu yang sebenarnya membuang waktu. Nanti pasti ada lagi yang komen di kolom komentar, saya kan buka media sosial kan untuk jualan, Pak. Iya, itu beda lagi, Maimunah. Itu nggak usah dibahas, berarti itu media sosialnya berguna. Ada lagi tuh yang komen, saya kan nonton TV, saya kan nonton film karena saya kuliah di perfilman. Itu beda lagi, Bambang, berarti Anda belajar di situ. Maksud saya, membuang waktu itu adalah mempergunakan media sosial dan nonton TV itu sehingga pekerjaan-pekerjaan lain jadi terlantar. Memakai media sosial itu seperlunya aja, bukan seinginnya. Memakai media sosial, nonton TV itu untuk membunuh waktu, atau memakai media sosial itu untuk membuang waktu. Kalau membunuh waktu, misalnya begini, kita menunggu seseorang, kita buka media sosial, itu namanya membunuh waktu. Tapi kalau membuang waktu, itu ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tapi pas kita lihat notifikasi handphone, kita buka lagi handphone, akhirnya kita menyelam lagi di situ, akhirnya kita lupa apa yang harusnya pekerjaan yang kita prioritaskan. Nah, itu namanya buang-buang waktu. Yang kedua adalah menunda. Apapun alasannya, menunda itu adalah sesuatu yang tidak baik. Alasan kebanyakan orang melakukan penundaan karena dia tidak menyukai pekerjaan tersebut. Tapi kalau Anda menunda sekarang, sama aja Anda menumpuk pekerjaan untuk besok. Padahal harusnya besok Anda bisa melakukan hal-hal yang lain kalau Anda mengerjakan itu sekarang. Cuman karena Anda malas, cuman karena Anda tidak suka dengan pekerjaan itu, akhirnya Anda menundanya untuk dilakukan besok. Dan juga yang namanya menunda ini itu bikin hati tidak tenang. Pada saat kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu sekarang, padahal di jadwal kita pekerjaan itu harus selesai sekarang dan kita tidak menyelesaikan itu, kita akan selalu merasa bersalah dan selalu terngiang-ngiang terus dan membuat satu harinya kita itu menjadi tidak tenang. Harusnya kalau kita tidak menunda, pekerjaan itu bisa kita lakukan sekarang sesuai jadwal dan besoknya lagi kita mengambil tanggung jawab yang lain lagi. Nah, itu akan membuat pekerjaan kita itu menjadi optimal. Kalau mau hidupmu tenang, jangan sekali-kali menunda pekerjaan. Lakukanlah terus, paksakan.
Jangan menunggu mood datang, karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Kita harus melakukan sesuai jadwal dan pekerjaan kita itu harus selesai. Yang ketiga adalah selalu mengiyakan ajakan orang. Ya nggak apa-apa, berarti Anda orang yang baik. Tapi yang salah itu apabila Anda mengiyakan permintaan tersebut, tapi Anda lagi mengerjakan hal-hal yang harus Anda lakukan. Itu yang buang-buang waktu, itu yang keliru, itu yang salah. Tidak selamanya kita harus mengiyakan kemauan orang. Tidak selamanya kita mengiyakan supaya orang lain itu senang, tapi membuat kita menderita. Kalau Anda mengiyakan permintaan orang, tapi semua pekerjaan Anda itu sudah Anda kerjakan, Anda dalam kondisi santai, dan itu tidak mengganggu pekerjaan Anda, ya nggak apa-apa Anda mengiyakan kemauan orang lain. Mengiyakan bila semua prioritas dalam hidupmu itu sudah selesai. Tapi kalau belum, beranilah untuk berkata tidak. Yang keempat, selalu ingin sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dunia ini tidak berjalan sesuai dengan mau Anda. Menuntut kesempurnaan itu bisa makan waktu dan sangat melelahkan. Salah satu tujuan kesempurnaan ini, salah satu tujuan perfeksionis ini adalah mengurangi kesalahan dan kegagalan. Dan itu sama sekali tidak salah, tapi pesan saya cuma satu. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Dengan kesalahan dan kegagalan, disitulah kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Disitulah pekerjaan kita menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Dan kita terus memperbaikinya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kesempurnaan itu hanyalah membuang waktu. Karena dunia tidak sesempurna apa yang Anda kira. Dunia tidak seperti apa yang ada dalam pikiran Anda. Realistislah dan fleksibellah. Insya Allah Anda akan sangat menikmati apa yang Anda kerjakan. Yang kelima adalah menjadi multitasking. Banyak orang beranggapan multitasking itu hebat. Memang hebat, dia bisa mengerjakan semua hal. Tapi tangan kita ini cuma dua, otak kita ini cuma satu, mata kita ini cuma dua, kaki kita ini cuma dua. Tidak bisa kita mengerjakan semua hal. Otak kita tidak didesain untuk bisa multitasking. Multitasking itu justru hanya akan menurunkan produktivitas kita. Belum selesai pekerjaan ini, kita sudah mengerjakan ini. Belum selesai pekerjaan ini, kita sudah mengerjakan pekerjaan ini. Semua kita kerjakan. Akhirnya apa? Tidak ada yang sempurna. Kalau Anda mau mengerjakan, kerjakanlah satu, selesai satu, baru Anda kerjakan lagi yang lain. Percaya sama saya, itu hasilnya pasti lebih baik daripada semuanya Anda kerjakan. Jadi hati-hati dengan multitasking ini. Menurut orang lain, multitasking ini bisa hebat. Tapi kalau digunakan dengan cara yang salah, multitasking ini bisa menurunkan produktivitas Anda. Yang keenam adalah selalu cemas. Life is too short to worry. Hidup itu terlalu singkat hanya untuk cemas dan cemas terus. Kadang sesuatu yang belum terjadi, kita sudah mencemaskan sesuatu itu. Belum apa-apa sudah cemas. Bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu. Akhirnya menurunkan produktivitas. Akhirnya bisa jadi overthinking. Akhirnya belum terjadi, kita sudah berpikir terus. Dan itu sangat membuang waktu. Kita cemas, waktu itu akan apa adanya terjadi seperti itu. Begini, bedakan antara kecemasan dan bahaya. Kalau kecemasan, cemas, belum terjadi, kita sudah berpikir macam-macam. Tapi kalau bahaya, sesuatu itu sudah terjadi. Tapi kebanyakan kita bisa melewati bahaya itu. Pada saat kita mencemaskan kaki kita bila menapak di batu sungai bisa basah, takut tergelincir di sungai tersebut. Di sisi lain ada orang yang sudah dengan perahunya bisa mengarungi samudra. Pada saat kita cemas, kita takut akan terjatuh karena melihat ketinggian pohon kelapa. Di sisi lain, orang lain sudah memanen kelapa miliknya. Kita cemas, kita akan selalu jalan di tempat dan itu yang akan membuang waktu kita. Sekali lagi, kehidupan dan waktu itu tidak bisa kita pisahkan. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka sama aja kita menyia-nyiakan hidup kita. Terima kasih, demikian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.